فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Andi, Pak di Subang. Baik, silakan Pak Ali. Ingin menanyakan ini Pak, itu program pemerintah yang namanya BPJS itu mengandung riba atau tidak ya Pak ya? Karena katanya itu seperti asuransi. Dan boleh pertanyaan kedua ya Pak Ustaz? Satu saja Bang. Satu saja. Kedua boleh. Baik, silakan Pak. Silakan Pak. Itu yang bekerja di di dealer motor atau mobil itu bagaimana hukumnya ya Pak Ustaz? Itu aja ya Pak Ustaz ya. Sebentar Pak Andi. Ya. Dealer motor ini maksudnya dia jual dengan tidak tunai, dengan kredit atau gimana maksudnya Pak Andi? Atau dia bekerja bagian bengkelnya atau apa? Atau iya, bagian marketing kayak gitu Pak Ustaz. Ya, Pak. Baik, Pak Andi. Jazakallah khair. Nah, silakan. Jazakallah khair kepada Pak Andi bertanya dari Subang. Pertanyaan pertama beliau ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh kaum muslimin mengenai badan pengelola jaminan sosial. Yang sekarang ada kesehatan dan nanti insyaallah akan ada lagi selain kesehatan. Ya, badan ini ditunjuk oleh negara langsung oleh Bapak Presiden. Ya. Bagaimana hukum mengikuti ini? Bolehkah atau tidak? Wallahu a'lam. Saya pernah diskusi dengan GM dari badan ini yang bidang keikutsertaan. Jadi beliau dapat gambaran tentang hakikat dari ini semua. Ini di Indonesia mungkin baru, tapi di negara lain ini lama diterapkan sudah. Dengan mereka namakan dhaman ijtimai. Ya, atau jaminan sosial betul. Jadi ya, ini dikelola langsung oleh negara. Ya. Indonesia baru menerapkan ini. Dan ini dampak positifnya banyak. Termasuk bagian dari tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Ya. Di mana premi yang mereka bayar atau iuran yang mereka bayar kecil. Mereka mendapatkan jasa yang jauh lebih besar dari itu. Ya. Anda bayar mungkin 25.000, 50.000 sebulan, tapi sakit apa saja, operasi berapapun biayanya akan ditanggung. Mungkin kita akan bertanyakan, bukankah ini gharar? Nah. Orang yang bayar 50.000 baru sekali bayar, kemudian sakit di rumah sakit selama 1 bulan, dapat dia pelayanan senilai umpamanya 100 juta. Ya, gharar besar nih ghararnya. Bisa jadi si B yang sudah bayar 50 per bulan dan sudah bayar 5 juta umpamanya, ternyata tidak sakit-sakit. Enggak dapat apa-apa, rugikan dia. Ya. Gharar ada, tetapi tidak semua gharar diharamkan. Berbeda dengan riba, tapi ini juga mengandung riba, nanti kita jelaskan. Gharar ada, tetapi gharar tidak semua gharar diharamkan. Ada gharar yang dibolehkan. Bila gharar dalam akad hibah, ta'awun, saling membantu, dia dibolehkan. Ya. Dan ini yang kita jelaskan nanti pada hukum-hukum akad hibah, atiyah dan wasiyah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang banyak dan kaidah bahwa yuktafal ghararu fi al-hibat. Gharar dimaafkan dalam akad hibah. Dan di sini bentuknya kita menghibah, membantu, saling tolong menolong bagi kaum muslimin, bagi kaum Indonesia yang mendapat musibah, Anda bantu dan dana yang Anda sumbang. Bila Anda yang dapat, Anda dapatkan juga. Ya. Dan kenapa kita katakan hibah ini? Bukan akadnya muawadat, bukan antara kita dengan badan ini. Berbeda dengan asuransi kesehatan secara umum yang ada. Bila Anda sakit tadi, ya, sakit bayar 50 premi sekali, ya, dapat pelayanan 100 juta. Siapa yang rugi dalam ini? Yang rugi adalah askes tadi, asuransi kesehatan. Anda untung. Untung namanya, sakit untung. Masya Allah, sakit untung. Bila Anda tidak sakit, siapa yang rugi?
Anda, berarti tidak sakit berarti rugi. Yang untung adalah lembaga asuransi tadi. Ya. Ini bentuknya muawadah, tukar menukar. Bila uang Anda berikan ke dia, dia untung rugi. Ini gharar besar dan bukan dalam akad tabarruat, tapi akad muawadah. Tapi antara Anda dengan lembaga badan tadi tidak. Akadnya bukan muawadah. Ya. Ketika Anda serahkan ini, ternyata banyak klaim dari anggota BPJS ini. Banyak. Ada sekitar 200-300. Pada uang kecil mereka, kita kecil. Air mereka kecil. Kekurangan ini ditutupi oleh negara. Dimasukkan dalam anggaran APBN. Oh, ta'ala, ini saya dapat informasi dari GM tersebut. Ditutupi oleh negara. Bukan badan ini. Ya. Bila ada keuntungan, kelebihan, surplus dananya, maka tidak boleh dari sekian hari, kalau saya lupa seharinya, ini dana harus ditarik oleh negara dan diberikan masuk APBN. Jadi ini bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya, bukan untungan rugi, bukan negara rugi dan untung, tidak. Ya, dan akad dana adalah tabarruat, niatkan dengan tabarruat dan bukan akan tabarruat, jadi boleh dia. Tapi masih ada satu yang masih mengganjal kepada saya, dan semoga BPJS dan negara mau mengindahkan hal yang satu ini, yaitu bila ada unsur riba, bila terlambat premi disetorkan atau iuran disetorkan, maka akan dikenakan denda per bulannya 2%. Ini bentuk riba jahiliyah. Anzirni azidka, beri aku masa tangguh, maka aku tambah hutangmu 2%. Ya, ini masih ada. Maka semoga Allah membukakan hati kepada para pemegang kebijakan dalam hal ini untuk mengubah yang satu ini. Alasannya seperti biasa, seperti alasan yang lain-lainnya, yaitu kalau tidak diterapkan sanksi sama sekali, mereka nggak bayar-bayar. Jangan terapkan sanksi, tapi putuskan keanggotaannya langsung. Seperti listrik prabayar Anda putus kalau tidak bayar Anda beli pulsanya. Bagaimana? Mau hidup gelap-gelap malam hari? Ya kan? Maka ini lebih efektif untuk mereka agar membayar tepat waktu. Ya. Kemudian dalam kasus seperti ini berarti masih ada unsur ribanya dalam keterlambatan tadi. Walaupun Anda mengatakan saya yakin tidak terlambat, ketika mendatangani itu Anda ikut dalam akad menuju riba. Kecuali katakan, Pak, saya coret yang ini ya. Kita baca, ini riba Pak. Oh ya, saya setuju. Ketika ada setuju, tidak ada masalah. Ya. Tapi kasus ini, karena ini riba, karena ini menyangkut kesehatan, untuk orang yang tidak mampu dan mereka sedang mengalami sakitnya berbahaya, mungkin berbahaya, biaya besar. Ya. Ini darurat namanya. Bagi dia insyaAllah tidak masalah dia mengikuti program ini karena biayanya murah. Ya. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turidtum ilaih. Allah telah menjelaskan sesuatu yang diharamkan kepada kalian kecuali kalian terpaksa melakukannya. Jadi terpaksa. Harus cuci darah umpamanya sepekan 2 kali dengan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan dia biaya yang didapatkan, uang yang didapatkan, rezeki didapatkan per bulannya hanya untuk biaya makan dia saja, ya. Dan dia sekarang sakit, ini boleh dia ikut BPJS karena dia darurat, walaupun ada unsur ribanya. Nah, riba dalam keadaan darurat boleh, tapi agar semuanya bisa mengikuti ini, karena tahun 2019 kalau tidak salah beliau mengatakan bahwa akan diwajibkan. Ketika diwajibkan, kita tidak berdosa. Yang mewajibkan tersebut yang berdosa, karena tidak bisa kita mengurus urusan-urusan kita sebagai warga negara, hak kita, kecuali dengan ikut pesertaan tadi. Tapi agar ini gampang seluruhnya, seperti yang tadi, hilangkan ribanya ini, qarornya itu sudah dibolehkan, ya, karena qaror yang dibolehkan. Kemudian buat peraturan yang bila terlambat dari 5 hari diputus keanggotaannya, dan untuk pengulangannya lebih dibuat aturan administrasi yang lebih berat sehingga tidak terlambat dalam hal ini membayarnya. Wabillahi taufiq.